kawinnya sama jin. Nih, kakek saya kawinnya sama jin. Nih, kakek saya kawinnya sama jin. Nih, kakek saya kawinnya sama jin. Kakek lu kawin sama jin? Iya, nikah sama jin kakek saya. Kakek lu beneran? Demi Berarti Allah. lu pernah lihat jin dong? Gue pernah lihat jin. Demi Allah demi Rasul. Baru-baru ini gue pernah lihat jin. Setan kuntilanak gue pernah lihat. Gue sering lihat. Artinya di sini kalau seandainya ini tidak dibenarkan, loh apa yang gue lihat kemarin? Bentuknya pun bisa gue gambar kok. Nabi Sulaiman bisa mempunyai murid-murid dari jin, pasukan dari jin. Ratu Bilqis istrinya dari kalangan jin. Gitu loh. Dia bisa bantah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman sekalian, mungkin berbeda ya kameranya. Saya memegang dengan satu tangan ini gitu ya, karena memang saya tuh takut lupa. Karena ada hal-hal yang sekiranya itu menurut saya harus disampaikan gitu. Jadi saya segera mungkin ingin menyampaikan. Nah, sebelumnya apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, saya barusan itu melihat salah satu videonya dari Ustadz Riza apa ya, atau siapa saya lupa, nanti saya kasih di kolom deskripsi ya. Saya ngambil videonya itu dari mana. Yang jelas gini, si pengacara dukun itu Pak Firdaus mengatakan bahwa kakeknya itu menikah dengan jin. Kakeknya itu menikah dengan jin. Nah, dia tidak menjelaskan detail itu. Apakah jin itu hamil, kemudian melahirkan si Pak Firdaus itu, atau yang dia katakan itu kakeknya menikah dengan jin tapi tetap menikah dengan manusia gitu. Ya, ini hanya pendapat saya gitu. Tapi yang jelas, jikalau memang ini dalam kacamata saya sebagai pegiat supranatural ya, menerjemahkan perkataan dari sang pengacara dukun handal ini, kalau memang benar kakeknya itu melakukan pernikahan dengan bangsa jin, pendapat saya itu adalah suatu perjanjian, atau bisa dibilang kakeknya ini mengikat dengan cara tuker guling. Berarti secara tidak langsung kakeknya pengacara handal ini, pengacara dukun ini melakukan perjanjian atau bisa dibilang tuker guling dengan bangsa jin. Nah, kalau adanya perjanjian dengan bangsa jin, itu dipastikan ada namanya tuh hajat. Hajat, iya. Jadi ada hajat dari kita sebagai manusia. Jika ingin menginginkan sesuatu yang kaitannya dengan sesuatu itu harus dicapai dengan sangat mudah misalnya, atau sedang mendalami ilmu, bahasanya ilmu hitam ya, itu biasanya persyaratannya adalah harus menikahi jin. Iya benar, saya sih sepengalaman saya percaya itu. Jika ada manusia yang bersekutu dengan jin, kalau memang benar si pengacara dukun ini kakeknya menikah, ya dipastikan, yakin saya, dia sudah melakukan perjanjian dengan bangsa jin. Dia sudah bersekutu dengan jin dan sedang menginginkan sesuatu, atau sedang ada yang dituju atau memiliki hajat. Apa saja biasanya hajat-hajat yang dilakukan dengan cara menikahi jin itu? Biasanya satu, ini sepemahaman saya ya, ini hanya perkiraan gitu ya. Saya tidak tahu nih kenapa menikahnya, alasannya itu kan. Tapi biasanya kalau menikah dengan jin itu satu, biasanya tujuannya untuk memperkaya diri. Ya. Kedua, itu untuk mencari ilmu kanuragan ya, ilmu, tapi pasti adalah itu alirannya ilmu, bahasanya ya, tandanya ya, ilmu hitam atau ilmu yang berkaitan dengan jin-jin yang sesat. Dua faktor itu, satu ingin mencari kekayaan, dua mencari ilmu kanuragan atau ilmu hitam. Nah,
yang saya khawatirkan dua-duanya ini tidak baik, teman-teman. Ya, maksudnya itu dipastikan ada perjanjian, kemudian ada aturan-aturan di situ. Itu sepemahaman saya ya. Jikalau orang bersekutu dengan bangsa jin. Contoh kecilnya, seandainya kakeknya pengacara ini menikahi jin untuk mencari kekayaan, ya, sudah dipastikan syarat yang ada dalam perjanjian tersebut adalah tidak boleh menceritakan perjanjian atau pernikahan tersebut kepada siapapun. Gitu. Kemudian ada yang boleh menceritakan dengan keluarga sendiri. Jika memang itu ada tukar-tukar guling jenis-jenis tertentu. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Maksudnya saya tidak mau menjelaskan secara detail, nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti tidak masuk akal gitu. Jadi saya tidak mau membawa ke arah ke situ. Saya menjelaskan secara garis besar saja. Kalau memang dia menikahi jin kemudian tujuannya adalah untuk mencari kekayaan, pasti ada syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya bisa dibilang itu kalau seandainya melanggar syarat ya, saya tidak mau menyebutkan syarat-syaratnya, nanti panjang, nanti di momen-momen lain aja saya menceritakan syarat-syarat biasanya apa yang diminta oleh bangsa jin ya. Tapi yang jelas kalau melanggar syarat itu akan berefek kepada turunan-turunannya, dan keturunan-keturunan itu akan istilahnya menanggung efek dari tukar guling atau perjanjian sesat dengan bangsa jin. Ya, saya tidak tahu ya si pengacara ini bagaimana kakeknya itu menikahi jin itu dengan tujuan apa, saya tidak paham. Tapi yang jelas biasanya kalau menikahi jin itu ada dua faktor, itu karena ingin kekayaan, kemudian karena ingin ilmu. Udah tidak lain tidak bukan. Begitu teman-teman, sepengetahuan saya. Dan kalau sampai keluarganya tahu, berarti dia misalnya ya, memang si kakeknya pengacara ini memberitahukan kepada anak-anaknya karena dia sudah menikahi bangsa jin. Itu biasanya berarti dia melakukan perjanjian yang saya tahu adalah iya, dipastikan perjanjian ingin mencari kekayaan. Kalau memang misalnya memang keluarganya diberitahu bahwa dia menikah dengan jin. Itu pendapat saya, sepengetahuan saya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan saya juga tidak mengajak Anda harus percaya dengan apapun yang saya katakan. Ini hanya pengalaman saya berkaitan dengan dunia supranatural. Dan semoga kita selalu jauh-jauh dan jangan pernah ada kesepakatan dengan bangsa jin. Jauh-jauh lah, jangan pernah sesekali kita mencoba-coba berhubungan dengan bangsa jin, karena dipastikan akan menyesatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.